Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas metode pelaksanaan konstruksi jalan tol. Sebelum kita bahas lebih lanjut terkait metode pelaksanaan konstruksi jalan tol, sebenarnya jalan tol itu apa sih? Jalan tol adalah jalan umum yang penggunaannya dikenakan tarif dan dirancang untuk mempercepat mobilitas kendaraan dengan tingkat pelayanan yang lebih baik dibanding jalan biasa. Tahap perencanaannya ada survei topografi, survei tanah, perencanaan geometrik jalan, dan penyusunan desain dan anggaran biaya. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana proses dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol? Ayo kita bahas. Nah, yang pertama yaitu adalah pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembersihan lahan dan pengukuran lahan. Yang kedua yaitu adalah pekerjaan tanah seperti galian dan timbunan. Yang ketiga yaitu adalah proses pemadatan tanah agar tanah itu adalah rata. Dan yang keempat pekerjaan drainase. Dan yang kelima yaitu adalah pekerjaan perterasan. Nah, untuk membantu proses pembangunan jalan tol dibutuhkan beberapa alat berat seperti eskavator untuk menggali dan memindahkan tanah, bulldozer untuk meratakan lahan, motor grader untuk membentuk jalan, aspal finisher untuk meratakan aspal, dan roller untuk pemadatan. Tapi dalam proses pembangunan jalan tol juga diperlukan keselamatan kerja seperti memakai topi safety, rompi reaktif, sepatu safety, dan juga sarung tangan. Salah satu infrastruktur yang paling penting dalam mempercepat dan mempermudah transportasi antar kota adalah jalan tol. Adanya jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah serta peningkatan ekonomi. Proyek pembangunan jalan tol membutuhkan persiapan yang sangat banyak, seperti pengumpulan informasi hingga perancangan teknis jalan tol. Pada tahap ini, juga dilakukan penelitian apakah nantinya jalan tol akan memakai aspal atau menggunakan beton. Selain itu, adalah pembiayaan. Tahap ini adalah yang paling penting dalam rangkaian pembangunan jalan tol. Pada umumnya, pembiayaan pembangunan jalan tol dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan tersebut. Kemudian adalah site preparation, yang bertujuan untuk mempersiapkan lokasi yang akan dibangun, meliputi pembebasan lahan, pembersihan lokasi, hingga pembangunan infrastruktur pendukung. Selanjutnya, barulah tahap konstruksi bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dan tahap konstruksi merupakan proses yang kompleks, serta membutuhkan waktu yang lama karena ada beberapa faktor yang dapat menghambat seperti cuaca, kondisi tanah, dan lain sebagainya. Agar suatu jalan dapat dilalui dengan nyaman, maka dibutuhkan tanah yang rata. Oleh karena itu, dibutuhkan penggalian dan penimbunan sesuai dengan elevasi yang telah ditentukan. Barulah setelah tanah rata, maka akan dilakukan pemadatan. Proses ini juga tidak bisa sembarangan karena dibutuhkan beberapa uji pemadatan terlebih dahulu untuk mencapai nilai kepadatan sesuai dengan spesifikasi. Setelah diuji, barulah kemudian alat berat seperti vibro dan lain-lain akan memadatkan tanah tersebut. Pada umumnya, konstruksi jalan memiliki dua jenis, yaitu flexible pavement dan rigid pavement. Flexible pavement adalah perkerasan jalan yang menggunakan bahan aspal sebagai pengikatnya. Pemilihan jalan ini tergantung dari jenis kendaraan yang akan lewat dan banyak faktor lainnya. Sedangkan rigid pavement bisa diartikan sebagai perkerasan yang menggunakan kombinasi dari semen dan agregat atau lebih dikenal sebagai jalan beton.
Rigid pavement ini sendiri memiliki beberapa jenis, sedangkan kelebihan dari jalan ini adalah dapat menahan beban kendaraan yang berat, biaya perawatan yang lebih murah dibanding dengan jalan aspal, serta dapat digunakan pada struktur tanah yang kurang bagus. Untuk jalan beton, pada umumnya terdiri dari beberapa lapisan yang saling bertumpuk. Di antaranya adalah Select Material Zone atau SMZ yang berfungsi sebagai zona drainase seperti pasir kasar atau kerikil. Lalu terdapat Lean Concrete Subbase atau LCS. Lapisan ini adalah lantai kerja dari jalan beton yang terdiri dari campuran beton yang lebih sedikit menggunakan semen dan lebih banyak menggunakan agregat kasar. Kemudian yang paling atas adalah High Concrete Base dan biasanya terbuat dari beton bertulang untuk menahan beban kendaraan. Untuk membuat High Concrete Base, agar lebih mudah digunakan mesin yang bernama Slip Form Paver, mesin ini digunakan untuk menempatkan dan memadatkan beton dalam jumlah yang besar secara terus-menerus. Untuk prosesnya, beton yang datang ke lokasi akan diuji kualitasnya. Setelah lolos uji, beton akan ditaruh ke dalam truk mixer yang kemudian akan dituangkan ke lantai kerja. Setelah itu, skrid akan menyebar dan meratakan beton di atas permukaan jalan, dan pada saat proses perataan beton ini, mesin Slip Form Paver akan memasukkan dowel bar dan tie bar secara otomatis ke dalam beton. Dowel bar dan tie bar adalah dua jenis besi tulangan yang digunakan pada perkerasan jalan beton. Fungsi dari besi ini untuk menghubungkan dua bagian beton yang berbeda dan mencegah terjadinya retak. Dowel bar biasanya ditempatkan secara vertikal di tengah-tengah lebar perkerasan jalan beton, sedangkan tie bar ditempatkan secara horizontal di antara dua bagian beton yang berdampingan. Selanjutnya adalah proses finishing. Setelah perkerasan jalan dibuat, permukaan jalan dihaluskan dengan finishing beam pada mesin Slip Form Paver dan juga dilakukan secara manual oleh para pekerja. Setelah finishing, tingkat ketebalan perkerasan jalan akan diukur untuk melihat kesesuaiannya. Proses berikutnya adalah pemberian tekstur pada permukaan jalan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya cengkeram kendaraan dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan akibat slip. Ketika teksturing selesai dilakukan, dilanjutkan dengan proses curing compound, yaitu proses penyemprotan bahan kimia khusus pada permukaan beton yang bertujuan menjaga kelembapan beton agar tidak cepat kering dan mengurangi resiko retak atau cacat pada beton. Pada umumnya, curing compound ini harus tetap di permukaan beton selama minimal 7 hari setelah aplikasi, dan harus dipastikan bahwa beton sudah mencapai kekuatan yang cukup sebelum dilalui kendaraan atau beban lainnya. Setelah curing, tahap selanjutnya adalah cutting beton. Segera setelah beton mengeras, beton kemudian dipotong menggunakan mesin cutting beton. Pemotongan beton dilakukan pada kedalaman yang bervariasi. Nantinya setelah dipotong, barulah dilakukan proses pengisian joint sealant pada lubang hasil pemotongan pada beton tersebut. Nantinya ketika semua proses selesai, barulah jalan akan diberi marka dan kelengkapan lainnya sebelum jalan akan siap digunakan. Kesimpulannya, pembangunan jalan tol adalah proses kompleks yang butuh sinergi matang di setiap tahap mulai dari perencanaan, pekerjaan tanah, drainase, hingga pengaspalan. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada ketepatan penggunaan alat berat serta penerapan standar K3 yang ketat. Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur, jalan tol yang dihasilkan tidak hanya kokoh, tetapi juga mampu mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.